tidak cukup waktu kayaknya. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa saya kembali lanjutkan dengan pembahasan otomatis terbuat atau otomatis jadi bukti pendaftaran yang bisa di-download oleh siswa. Ini bisa juga jadi nanti bahan pendaftaran ulang. Oke, jadi pada kesempatan ini kita cuma bahas bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran. Jadi yang pertama tentunya harus punya akun Google. Pasti sudah semua punya akun Google. Kemudian langkah kedua kita masuk ke Google Form. Kalau mau alamat Google Form langsung, silahkan dilihat ini. Ini. Kelihatan juga? Iya, kelihatan. Ini ada doc.google.com/forms. Nah, pembacaannya itu. Forms. Kalau mau langsung ke halaman Google Formulir. Nah, biasanya kalau link-link yang biasa dibuka pakai Google Chrome, kalau biasa selalu kita buka ini link, mending buat di sini pintasan cepatnya. Jadi tinggal diklik. Seperti saya ini ada Google Form, saya buat pintasan cepatnya, misalnya seperti ini. Kita baru buat, tinggal diklik ini jadi tidak klik alamat lagi. Caranya tinggal diklik kanan di sini baru add pack. Misalnya ini kita mau tambahkan di sini, tinggal disalin ini, di copy, kemudian klik kanan, pilih add page. Nah, tulis judulnya di sini, jangan terlalu panjang supaya bisa muat banyak di sini. Misalnya Google Form atau bagaimana. Nah, ini linknya, tinggal save, nanti akan muncul di sini otomatis. Jadi link-link yang sering dibuka buat misalnya di sini pintasan cepatnya. Oke, berikutnya cara membuat formulir. Yang pertama, klik ini, kita sudah ada di halaman Google Form atau Google Formulir. Nanti ada pilihannya seperti ini. Nah, kalau baru pertama kali membuka Google Formulir, di bawah sini kosong isinya, belum ada. Yang di bawah sini ada formulir-formulir yang sudah kita buat. Yang pertama kita klik tanda tambah, nanti diarahkan ke form baru. Oke, tulis judul formulir yang mau kita buat, misalnya mending tulis di sini, supaya kalau di sini ditulis ini ikut, tapi kalau ini di sini ditulis di sini tidak ikut. Jadi mending tulis di sini formulir PPDB, misalnya online SD Gosip. Oke, nah itu di sini akan otomatis. Nah, boleh di sini kasih keterangan tambahan, terserah, misalnya waktu pendaftaran dan sebagainya, terserah, misalnya waktu batas pengisian formulir sampai tanggal misalnya 30 April 2020. Tapi itu terserah apa nanti mau dibuat di situ informasi tambahan. Kemudian berikutnya, nah kita mau mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini yang pertama misalnya kita butuh nama lengkap. Jadi ini kan sudah disiapkan tadi pertama ya, tinggal ditulis di sini nama lengkap. Dah. Nanti dia akan otomatis berubah menjadi jawaban singkat. Nah, di sini nanti ada pilihan-pilihan kita mau seperti apa jawabannya. Jadi untuk nama lengkap, karena tidak ada nama yang terlalu panjang, mending diambil saja jawaban singkat. Nah, setelah itu centang wajib diisi atau klik ini sampai berwarna ungu. Kenapa wajib diisi? Supaya formulir ini tidak bisa terkirim kalau kolom ini tidak terisi. Kalau kita tidak klik wajib diisi, ketika siswa mengisi formulir, lupa mengisi nama lengkap, dia bisa kirim formulirnya. Kalau tidak wajib diisi. Oke, sekarang kita pilih wajib diisi. Kemudian kita tambah data informasi lainnya. Saya buat saja data-data yang mewakili semua pilihan-pilihan yang ada nanti di sini ya. Nama lengkap, kemudian kalau misalnya tempat lahir kan bisa pakai jawaban singkat. Apalagi nama lengkap, tanggal lahir.
Nah, tanggal lahir ini kita bisa pilih menjadi tanggal. Biasa otomatis itu kalau bagus jaringan dia otomatis mendeteksi kalau kita minta tanggal, jadi dia mintanya tanggal. Kemudian wajib diisi. Ditambah lagi, apalagi biasanya. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, karena ini kan jawabannya sudah pasti, cuma 2 opsinya. Kalau pakai opsi, kita bisa pakai pilihan ganda. Di sini ada pilihan ganda, bisa juga pakai kotak centang atau pakai drop down. Kalau saya suka pakai drop down. Nanti kita lihat apa bedanya. Jenis kelamin misalnya laki-laki. Laki-laki. Kemudian berikutnya, kita semua pilihan-pilihan yang bisa digunakan di sini. Misalnya agama. Atau saya ganti dulu nih, yang jenis kelamin kita pakai pilihan ganda, wajib diisi. Kemudian agama kita pakai drop down. Nanti kita lihat apa bedanya. Agama, karena agama kan juga sudah pasti isiannya ya, jadi kita bisa pakai pilihan seperti itu. Misalnya agama kita mulai dari Islam, kemudian Kristen, Katolik, didengar juga? Halo? Kedengaran, Ki. Kedengaran. Bicara sendiri. Jelas kedengaran. Oke, boleh. Katolik, apa itu udah Katolik? Hindu, kemudian Buddha, Konghucu, Konghucu, kemudian terakhir lainnya, kan biasa ada itu agama ini, Tolotang. Lainnya, atau mau tidak aja lainnya. Oke? Saya rasa ingat ya diklik wajib. Ini juga tadi wajib sudah. Nah, yang berikutnya yang paling sering digunakan juga ini kita hapus dulu. Ini bisa jadi pakai. Upload. Jadi upload apa? Foto kah? Atau scan kartu keluarga, NKK. Karena kita butuhkan kan tanggal lahir ya. Jadi saya coba kalau di kakak sama akte. Jadi kita ambil saja dulu kakak, upload foto atau scan kartu keluarga. Oke, sudah. Pilih upload file. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, silakan diklik lanjutkan untuk nanti dibuatkan foldernya di Google Drive. Jadi nanti akan otomatis dibuat foldernya di Google Drive Bapak Ibu. Jadi kan ada file yang diupload, jadi itu file yang diupload siswa akan masuk di Google Drive. Lanjutkan. Kemudian pilihannya. Ada izinkan file tertentu. Kalau kita tidak aktifkan ini berarti bisa Word, bisa PDF, bisa foto, bisa video, dan sebagainya. Kalau kita aktifkan, bisa kita pilih apa-apa saja yang bisa diupload. Misalnya dokumen, atau PDF, atau spreadsheet, dan sebagainya. Silakan dipilih saja. Kalau misalnya cuma gambar yang kita minta, bisa klik saja gambar. Tapi kalau saya di 71 itu bisa upload gambar, bisa PDF. Kalau tidak mau terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak masalah, tidak usah diaktifkan ini. Karena nanti banyak itu biasa muncul pertanyaan, tidak bisa upload, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kalau tidak mau kita ini saja ini. Kemudian pilih maksimum file. Satu saja ya. Satu, karena kan foto kakak itu cuma halaman depannya. Jangan sampai kalau kita pilih 5, nanti upload foto kakaknya, upload keluarganya, upload foto bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Jadi satu saja, nanti dia tidak bisa tambahkan file lagi setelah diupload satu. Kemudian ukuran maksimal. Biasanya sih kita gunakan 10 MB ya.
Karena kalau 1 MB, biasa itu kalau ada HP yang bagus kameranya, biasa lebih dari 1 MB hasil kualitas fotonya. Nggak bisa terupload itu kalau 1 MB. Makanya kita pilih maksimal lah 10 MB. Maksudnya ini kalau di atas 10 MB file yang mau diupload, dia tidak bisa upload. Biasa itu mengupload foto atau dokumen di formulir-formulir tidak bisa terupload, atau ada batas ada batas filenya, ada batas ukurannya. Itu saja. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, setelah itu bisa dikasih keterangan. Di sini ada kolom deskripsi. Kasih keterangan ini. Maksimum atau ukuran file maksimum 10 MB. Nah, sudah. Yang lain juga bisa dikasih keterangan. Caranya kasih keterangan ini, klik di sini baru deskripsi. Nanti kalau kita centang deskripsi di sini akan muncul kolom deskripsi di sini. Mau misalnya nama lengkap, di sini kasih keterangan, tulis sesuai dengan misalnya tulis sesuai dengan akte lahir. Oke, ini sudah selesai. Berapa ya? Kalau kemarin kan dibuat Bapak Ibu, nanti tinggal membuat banyak data, karena kalau sesuai dengan permintaan Dapodik itu saya kemarin buat banyak. Ada letak garis bujur, letak garis lintang, pendapatan orang tua. Kalau misalnya untuk pendapatan orang tua bisa pakai drop down. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Untuk melihat hasilnya, klik petinjau. Ini hasilnya nanti. Nama lengkap. Di sini kan ada deskripsinya toh, ditulis jawaban, bisa kita jawab nanti. Kemudian tanggal lahir tadi, karena kita pilih tanggal, jadi sudah ada pilihannya tanggal. Nanti kalau kita klik ini akan muncul tanggal seperti ini. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini tadi pilihannya pakai pilihan ganda, laki-laki, perempuan. Agama. Nah, kalau agama tadi kita pakai pilihan drop down. Nah, ini kelebihannya drop down daripada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda dia, jadi misalnya tadi seandainya agama kita tulis pakai pilihan ganda, panjang ini ke bawah. Jadi kalau drop down ini kita klik segitiganya ini, nanti kita tinggal pilih. Misalnya agamanya Islam, klik Islam, sudah. Kemudian ini tadi yang terakhir, upload file. Kita kalau misalnya mau upload filenya, kita tinggal klik tambah file, kemudian pilih drive dari perangkat Anda. Nah, kalau HP nanti ada pilihannya, mau kita dari file yang ada atau mau langsung foto, terserah. Mau langsung fotoi baru di-upload, atau yang sudah difoto baru di-upload. Itu. Kemudian berikutnya, pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Mana Ibu Eda? Silakan dibuka dulu sesi pertanyaan sebelum saya lanjut. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, halo, bisa bertanya? Bisa sekali. Ada Bunda Badiana. Tiga orang itu. Bu Eda, unmute saya semua. Nanti yang mau bertanya, tidak ada. Jadi kan katanya kayak adik kayak di. Silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya. Pak Herudin. Ya. Yang saya mau pertanyakan ini, adakah kemungkinan formulir itu bisa ganda? Misalnya kalau orang 2 kali mengisi nama yang sama. Mau saya jelaskan. Ini sampai di sini. Belum sampai di situ, Bu. Halo Ibu, siapa tadi? Ibu Lilbanar? Ibu Ria. Bu Ria. Setelah ini baru saya jelaskan masalah itu. Sampai di situ. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mengganggu. Aduh, mute dulu Bunda. Ibu Eda, unmute ke dulu mic-nya orang. Mati mic-nya Ibu Eda ini. Mau bertanya bisa di kolom chat. Saya mau bertanya.
Ibu Eda, halo. Host, tabe host. Halo. Host, tabe. Halo. Mana Halo, host? host. Halo. Host, halo. Hilangi. Ibu Eda. Ada juga. Ada di. Oh iya. Ada deh masih. Oke, tadi Begini. Ibu Ria, nyala di mic-nya Ibu Ria. Ya, sudah tadi bertanya. Nanti dilanjutkan nih pertanyaannya Bu Ria karena belum sampai di situ. Oh iya, silakan ini pada lanjut, Maki. Tentang Ibu isiannya Eda, mau halo. Ya, silakan Ibu Eda. Pak. Iya. Iya. Begini, Pak, kita buat aturan saja supaya bagus ya. Tidak apa-apa kita mau saja semuanya, tetapi bagi yang mau bertanya pakai raise hand saja. Jadi umpama kan nanti sini kalau dia raise hand. Tapi Pak Ketua, ada kapan pilihan? Ada nggak? Ya. Ada pilihan raise hand di sini? Ada. Di mana? Ada. Itu tuh. Pak, Ada di more itu. Apakah? di partisipan. Kita buka partisipan, kelihatan yang raise hand. Oh iya, ada tulisan. Ya, ada di situ, ada tahu. Jadi yang raise hand itu kan otomatis kita otomatis yang raise hand itu tersusun yang mana yang duluan. Jadi nanti akan kita unmute Bu Eda. Yang raise hand saja kita. Itu ada Rain 28. Bu Eda. Iya, begitu. Makasih. Lanjut. Ada Rain 28. Buka partisipan. Sudah. Iya, ada Ibu siapa itu? Ibu Rain. Pak Randi Iya, Pak Randi. Ya, yang lain di-mute aja semuanya, di-mute. Di-mute aja semuanya. Yang di unmute itu cuma yang naik tangan saja, yang raise hand saja. Makasih. Ya. Sudah. Randi angkat turun. Mana Randi? Turun lanjut saja. Silakan. Ini Randi atau istrinya? Sudah saya buka mic-nya, sudah. Ya. Put all saja, Pak. Put all saja. Terbuka mi Pak Ketua. Terbuka mi Pak. Bagaimana Randi? Silakan Pak Halo. yang mau bertanya. Pak Randi atau Ibu Randi? Tidak jadi kapan? Keluarga Randi. Belum malu apa ini keluarga Randi ya? Oke, lanjut Maki dulu Pak. Oke, saya lanjut Pak ya kalau tidak ada yang mau bertanya. Iya. Oke. Jadi tadi sampai di situ. Nanti teman-teman bisa bertanya kembali kalau misalnya ada isian yang Bapak Ibu kira-kira tidak tahu mau pilih yang mana. Ada isian-isian yang Bapak Ibu butuhkan, nanti silakan ditanyakan. Oke, setelah jadi formnya seperti ini, kita masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan. Kalau ini batasi ke satu tanggapan. Nah, kalau kita klik ini, satu email itu cuma bisa memberikan satu tanggapan. Jadi saya ulang, kalau misalnya kita klik ini, batasi satu. Mau habis waktunya Bu? Iya. Oke, kalau kita klik ini, kita batasi satu tanggapan. Artinya satu akun Gmail itu cuma bisa mendaftarkan satu siswa. Kelebihannya bisa mengedit. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar, kemudian kita kembali itu link, itu bisa kita edit. Tadi formulir yang sudah kita isi bisa kita edit. Nah, kalau kita tidak centang, satu akun itu bisa mendaftarkan banyak siswa. Jadi satu akun Gmail bisa mendaftarkan banyak siswa, tidak terbatas jumlahnya yang bisa didaftarkan. Kekurangannya, biasa itu ada orang tua yang pengalaman ini, biasa ada orang tua ragu-ragu, sudah mungkin ada berhasil atau tidak, nah ulang lagi. Akhirnya data yang masuk ke kita itu biasa ada satu siswa, ternyata 3 datanya masuk. Nah di situ biasa sudah dikira 20, sudah misalnya kita sudah kira di data sudah terlapor 23 pendaftar, ternyata ada satu anak yang tiga kali mendaftar. Jadi itu kelemahannya. Jadi terserah nanti Bapak Ibu bagaimana kebijakannya untuk menggunakan ini. Jadi tadi ini pertanyaannya Ibu Nahria. Kalau kita klik batasi, berarti satu
akun Gmail itu cuma bisa mendaftar satu siswa. Kelebihannya bisa mengedit. Kalau ada yang salah dia bisa edit. Buka kembali linknya, nanti ada pilihan Anda sudah sudah menanggapi formulir ini. Kalau mau edit silakan klik edit. Itu. Nah ini edit setelah pengiriman. Aktifkan ini, batasi satu tanggapan, baru aktifkan edit setelah pengiriman. Kemudian itu saja. Untuk itu simpan. Ini kita simpan. Kemudian saya coba ya. Saya coba isi satu formulir, saya contohkan. Ini kita isi satu contoh. Ini tadi sudah saya aktifkan, batasi satu tanggapan. Saya coba isi formulirnya. Herudin, kemudian tanggal lahir, pilih saja tanggal yang ini, laki, agama Islam, tambahkan file kartu keluarga, fotonya saja ya, sembarang. Jadi sebenarnya harusnya kartu keluarga di situ diupload. Upload. Tunggu selesai, baru kita kirim. Oke. Nah, setelah dikirim ada muncul edit tanggapan. Nah, kalau kita klik edit tanggapan, yang tadi yang sudah kita isi muncul. Nah, kalau tidak diaktifkan, kalau ini kita tidak aktifkan, simpan, kemudian kita bikin lagi, saya buat lagi satu. Herudin, tanggal lahir, laki-laki, Islam, Herudin 2 ini kasih beda ya. 2, tambah file, berwarna biru. Upload. Saya perlihatkan dulu yang misalnya kalau ada yang wajib terus tidak diisi. Nah, ini ada muncul. Kalau kita kirim itu tidak bisa terkirim. Oke, kita kirim HRUDin 2. Kemudian saya kirim. Nah, ini kirim tanggapan lain. Beda kan hasilnya sama yang tadi. Yang tadi edit tanggapan, kalau ini kirim tanggapan lain. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita ke hasilnya. Lihat hasilnya. Bapak, Ibu. Gimana Bu Ida? Dek Gaga angkat tangan. Dek Gaga Ada Pak. Ji? Nggak ada. Belum ada angkat Oke, tangan. sekarang ya ada Jito? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Setelah selesai semua di setel, kita kirim ke ini kita mau pakai kirim. Kalau di 71 itu karena sudah ada websitenya, jadi kita kita linkkan ke website. Tapi kalau mau langsung pilih kirim, kemudian ini tanda ini, kemudian salin, ditutup. Nah, untuk memperpendek linknya pakai GG atau bit.ly. Kalau saya suka pakai GG. Klik GG. Kemudian enter, terus dipaste di sini. Yang tadi kita copy, sudah dipaste, klik ini, customize link. Klik, baru tulis mungkin di sini, mungkin apa namanya itu link tak? Misalnya formulir gosip. Tidak boleh pakai spasi. Kemudian kita pilih pendekan URL. Nah, selesai. Ini jadi nanti kalau misalnya mau kirimi formulir, ini saja kita sebut gg garis miring formulir gosip. Jadi kalau ini saya copy terus biar tidak diambil ini HTTP. Kalau ini kita buka, saya tulis ya gg.gg/formulir gosip. Enter, nanti kita diarahkan ke halaman formulir ini. Oke, itu cara men-share link formulir ini. Linknya untuk memendekkan URL gg.gg. Ada juga pakai bit.gg. Oke, kemudian kita mau lihat
ininya, hasilnya. Nah, setelah misalnya sudah dikirim filenya, kita mau kontrol setelah kita kirim kita kirim linknya untuk pendaftaran di grup-grup atau di Facebook atau di mana, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, dengan membuka Google Formulir tadi, formulir yang kita buat, saya mulai dari awal ya. Kita buka Google Form. Kemudian anggaplah misalnya Bapak Ibu sudah mengirim tadi linknya, terus ditutup nih laptopnya, kemudian dibuka lagi mau lihat tanggapannya. Nah, masuk lagi di Google Form, pakai akun yang tadi dipakai, kemudian cari di sini. Yang mana tadi itu? Apa tadi namanya? Nah, ini. Klik ini, nanti terbuka. Nah, ini terbuka seperti ini. Kemudian ini kah? Nah, ya ini. Nah, nanti akan muncul di sini ada pilihan respon. Kan tadi 2 kali Kak mengisi toh. Jadi ada 2 respon. Ini responnya. Ini foto yang sudah diupload. Nah, kalau mau lihat foto yang sudah diupload, siswa klik ini, lihat folder. Lihat folder, nanti diarahkan ke Google Drive. Nah, nanti di sini muncul. Nah, satu lagi tadi, Bapak Ibu, yang penting juga diperhatikan di sini, upload scan kartu keluarga, usahakan nama file yang diupload itu sesuai dengan nama file siswa, karena nanti akan terpisah jawabannya. Jadi responnya itu kalau kita buka responnya, dia akan terpisah di sini. Dia foto itu akan masuk di sini. Jadi kalau tidak ada namanya, tidak ditahu siapa punya. Nggak mau dibuka satu-satu, dilihat, dibaca, baru ditahu siapa yang punya. Jadi mending di sini ditulis, di upload file kartu keluarga, dikasih, saya edit ya. Pertanyaan kita edit ini, upload nama file sesuai nama calon siswa baru. Oke. Jadi supaya gampang lihat periksa foto-foto yang ada di sini. Oke, berikutnya hasil dalam bentuk Excel. Mau lihat hasilnya dalam bentuk Excel, ini kita klik respon lagi. Kemudian di sini ada tanda kayak model Excel, ini nanti kita akan buka dalam bentuk spreadsheet. Spreadsheet itu kayak Excel juga fungsinya. Diklik ini. Nanti kalau muncul itu, kalau belum pernah diklik sebelumnya, nanti akan muncul buat baru atau gunakan yang ada. Pilih saja buat baru. Di sini sudah bisa. Oh, belum ini. Coba kita klik ya. Belum pernah ada spreadsheet ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Izin batuk dulu. Oke. Iya. Buat spreadsheet baru ya. Enggak sampai. Aduh, tidak ada air. Tidak ada konsumsi. Enggak sampai di sini. Tidak ada konsumsi ke Bu Eda. Siapa tadi? Linda tidak ada siapkan nih. Ya sudah nih. Saya lanjut ya. Pilih yang di atas ya, buat spreadsheet baru. Kita buat. Nah, kalau sudah diklik, ini akan muncul seperti ini. Hasilnya begini di Excel. Untuk file yang diupload, dia akan terisi dalam bentuk link. Jadi kalau mau ambil file yang diupload tadi, pakai Google Drive. Di Google Drive di download. Caranya download di Google Drive ya pilih saja semua begini, atau Ctrl A. Kan nanti kalau banyak itu Ctrl A, baru klik ini, baru download. Nah, sudah di download, nanti akan muncul di sini membuat zip. Tunggu nih selesai, baru nanti muncul jendela download. Kembali ke spreadsheet. Kembali ke spreadsheet. Kode keras itu. Iya. Ini akan panjang nanti hasilnya kalau banyak isian ya. Jadi setiap isian yang kita minta, setiap data yang kita minta akan terbentuk sendiri tabelnya di sini. Nah, di sini sebenarnya saya mau jelaskan, buatkan tambahan rumus ini spreadsheet supaya kita tahu umurnya anak-anak yang mendaftar, khususnya untuk SD, karena SD kan kita mau tahu umurnya. Betul. Tadi waktu
Kita mau tahu umurnya. Sedikit juga tambahan, spreadsheet ini sifatnya online ya. Jadi ketika ada pendaftar baru, dia otomatis di sini bertambah. Jadi otomatis di sini tertambah hasilnya. Kalau mau coba silakan Bapak Ibu buka tadi itu di HP-nya gg.gg/ tadi itu formulir gosip. Coba garis isi itu, nanti di sini akan otomatis buka. Upload file, pilih foto, upload foto, pilih saja foto yang sembarang. Sambil menunggu saya jelaskan bagaimana cara membuat mengetahui umurnya. Kita tambah kolom di sini umur. Sambil menunggu saya jelaskan bagaimana cara membuat mengetahui umurnya. Kita tambah kolom di sini umur. Banyak isian tak, pilih saja kolom terakhir kasih umur. Baru kita kasih rumus. Juli. Umur itu kan kita mau hitung dari tanggal berapa? Ya. 1 Juni, Juli. patokannya tuh tanggal Ya. 2020. Nah, cocok nih. Cocok nih. Ya, kita tulis sama dengan kemudian date, kemudian if kurung. Ada yang mau Ini bertanya? tulisan Pak Ketua kuliah mau bertanya. Nah, silakan bertanya dulu. Hah? Angkat tangan Ki Pak Ketua. Nanti ada jeda baru Begitu. dikasih kesempatan bertanya. Silakan lanjut dulu. Iya. Jangan dipotong. Oke. Satu-satu dulu ya, saya rumusnya supaya tidak bingung. Saya mulai dulu dari tahun, Ya, lanjut. kemudian bulan, kemudian hari. Ini kasih pindah ini tanggal ya. Ini lembaran ini kita tinggal lembaran nanti mau ditempatkan di mana. Pertama kita mau hitung berapa tahun umurnya. Jadi kalau panjang begini kan susah tidak ada pilihan ininya. Kita kasih kecil saja ini. Kita kasih kecil kolomnya supaya kelihatan. Ini sebenarnya bisa juga dipakai di Excel, diubah di Excel. Nanti kalau kita download bisa diubah di Excel. Oke, tahun. Untuk mengetahui berapa tahun umurnya, jadi sama dengan dulu kasih kelihatannya dasarnya. Oke, tahun sama dengan mana tadi itu salah tahun dulu sama dengan Gimana jawabannya? date if buka kurung tanggal mulai. Tanggal mulai itu berarti tanggal lahirnya. Kita ambil kolom tanggal lahir itu kolom C ya, kolom C2. Atau bisa diklik saja langsung di sini C2. Baru titik koma. Ada laptop pakai titik koma, ada juga yang pakai koma saja. Caranya tahu titik koma atau koma saja. Nanti ketika tulis date if begini, ketika tulis sama dengan baru date if kurung. Nah, ada muncul begini. Kalau di sini titik koma berarti pakai titik koma, tapi kalau di sini koma saja pakai koma saja. Oke, kita date if baru tanggal mulai. Tanggal mulai itu tanggal lahirnya. Kemudian titik koma tanggal patokan tak menghitung umurnya. Tanggal patokan tak ini toh. Nah, kemudian titik koma lagi baru tanda petik tahun itu pakai Y, years. Tutup. Enter. 0 tahun. Karena ini 2020 tadi saya tulis ya. Jadi saya ganti dulu nih. Ini sebenarnya bisa diganti. Saya tulis 2000 berapa jaruan anak 2019 sih. 2015 5 tahun. Oke. Ini tahunnya. Kemudian cari bulannya. Sama dengan date if lagi kurung tanggal mulai tadi C berapa tadi tuh. Kita klik saja tanggal lahirnya. Tanggal lahir
baru titik koma baru tanggal patokan tak titik koma baru tanggal patokan tak baru titik koma lagi baru petik bulan. Ada pilihan mon saja. Kalau mon saja berarti dia hitung berapa bulan nih umurnya itu. Tapi kalau kita tulis mon baru years, tahunnya tidak dihitung. Jadi cuma salah years mon. Balik. Years mon. Jadi dia umurnya sudah 1 tahun. Kalau perlu kita tulis lagi. Kita kurung sama aja rumusnya sebenarnya tadi. Semua tanggal mulai, kemudian tanggal patokan tak, tanggal patokan tadi di sini, kemudian day, sorry, day. Nah, maaf bukan years, yang pakai years, pakai day, MD, pakai MD. Nah. Kenapa 1 hari? Karena tanggal 7, di sini tanggal berapa lahir? Nah, tanggal 30 berarti 1 hari dari hari mana ini? 2 bulan 1 hari. Oke. Berarti umurnya 5 tahun, 2 bulan 1 hari. Ada pertanyaan? Pak Ketua tadi. Sebenarnya ada rumusnya, ini cuma untuk buat 1 kolom saja. Tapi ini dulu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya, makasih. Semua ini saya mau tanyakan, bisa nggak bisa kita buat Google Form di praktis nggak? Kita bisa buat juga di HP? Bisa Pak, bisa. Sama Ji. Begitu juga tampilannya. Cuma kalau saya bisa pakai HP. Maksud tampilan Excel-nya juga muncul. Spreadsheet-nya biasa dia kalau spreadsheet, bukan Excel ya namanya nih, spreadsheet. Tapi biasa ada aplikasi khususnya ini kayaknya spreadsheet-nya. Kalau biasa dibuka, coba pakai Google Chrome. Kalau dia tidak mau terbuka begininya spreadsheet-nya ini, biasa ada aplikasi khususnya. Ada aplikasinya memang spreadsheet. Nanti dia akan terbuka ke aplikasi itu. Iya, lanjut. Ini sebenarnya bisa kita satukan rumusnya dalam 1 tabel, tapi agak panjang. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ini yang SMP 4. Siapa itu? Pak Mumi habis waktunya. Silakan bertanya. Boleh sedikit. Dulu. Ya, oke. Baru tabel pertama rumusnya. Ini kita nanti tarik ke bawah. Ini kita mau tarik ke bawah. Dicas dulu mati. Caranya ini nanti pindah kalau adisinya tunggu. Apa itu? Ini J2 kan tidak kita mau ubah ya. Berarti kan ini ada J2, ini kan nanti ini yang jadi patokan terus. Jadi kalau kita tarik ini nanti J2-nya di sini tertulis J2, kalau kita tarik akan berubah jadi J3. Supaya tidak tertarik, kita kunci J2-nya pakai dolar. Terus dolar di sini diantaranya J sama 2. Gitu. Ini juga dikasih begitu. Semuanya J2 dikasih dolar supaya tidak berubah, supaya terkunci. J2. Pemerintah tadi mau bertanya. Nah, ya oke. Ya, itu baru bisa kita tarik rumusnya ke bawah. Nanti dia otomatis menghitung yang sudah terisi. Terserah sampai berapa nanti mau diisi. Untuk sementara yang ini tertulis begini karena kosong di situ, jadi tidak apa-apa. Sebenarnya ada juga rumusnya supaya tidak kosong ini, tapi terlalu panjang kalau saya bahas semua. Satu-satu saja dulu. Tarik seperti ini sudah. Nanti kalau terisi lagi di sini, otomatis akan berubah ini. Misalnya saya isi tanggal lahir di nomor 3, misalnya tanggal 25 bulan 6 19 2000 berapa ya, Roh? 2014. Ini satu. Nah, di sini akan tak ganti otomatis berapa hari, berapa tahun umurnya, berapa bulan, berapa hari.
Oke, sudah. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanya. Pak Tamrin tadi mau bertanya. Tabe, Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Eda, moderator malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa paparan dari Bapak Hairudin, Duta Rumah Belajar kita. Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak sangat layak memang dikatakan duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan. Berlebihan, Pak. Iya, tapi Pak Hairudin, apa yang dipaparkan oleh Pak Hairudin tadi menjawab kegelisahan kita selama ini, utamanya kita yang mau melaksanakan PPDB dalam waktu yang dekat ini, dan ini situasi sudah menuntut bahwa kita harus menyelenggarakan secara daring atau online. Ini kan Google formulir ini biasa digunakan untuk membuat soal atau survei, tapi ini digunakan untuk PPDB. Nah, yang dipaparkan tadi oleh Pak Hairudin itu sudah dasarnya, sudah ada langkah-langkahnya. Tentu masih ada lagi yang lain yang biasanya kita perlu tambahkan seperti nomor kontak peserta didiknya atau nama orang tua, termasuk juga SKH. Tapi kan itu kita tinggal kembangkan nanti. Namun demikian Pak, ini Google formulir ini barangkali juga bisa dicantumkan visi misi sekolah atau ada semacam ikon atau gambar sekolah kita yang bisa menjadi branding, sehingga ini juga bisa sebagai ajang promosi sekolah. Ya, bukankah sekolah-sekolah biasanya itu agak berlomba untuk merekrut atau memperkenalkan sekolahnya? Mungkin ada juga jalannya atau caranya. Apakah bisa dimasukkan gambar sekolah kita di bagian kop itu branding? Kemudian yang kedua, tadi agak penasaran saya, kalau misalnya sekolah sudah punya website, bagaimana supaya ini bisa dilingkan dengan website sekolah, Pak? Ya, itu tadi yang belum dijelaskan. Lalu yang terakhir, ini Pak agak terlalu cepat tadi itu waktu disingkat linknya itu. Yang selama ini saya pakai kalau mengajar disingkat URL-nya, tapi ini ternyata ada lebih singkat lagi yang pakai GG itu. Bisa disesuaikan dengan keinginan kita apa mau tertera di situ. Tapi mungkin ditayangkan kembali tadi itu. Jadi itu 3 Pak. Mohon maaf ini agak banyak, tapi ya banyak kita ini haus akan ilmu Pak dari Pak Hairudin, Duta Rumah Belajar kita ya. Itu saja sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama tadi mau pasang branding. Jadi untuk formulir Google formulir ini dia siapkan seperti ini Pak. Bisa kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ukurannya ini spek rasionya kayaknya kurang lebih 4 cm kali 20 cm kita bisa buat. Jadi memang cukup tipis, tapi bisa dimanfaatkan ini lahannya untuk membuat branding atau pasang foto-foto kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kemudian untuk visi misi bisa juga ditulis langsung di sini, bisa juga di sini, di apa lain namanya, di deskripsi formulirnya tadi. Mana tadi itu formulir? Ya. Mana? Formulir PPDB Gosip. Oke. Ini bisa pasang di sini visi misinya dan keterangan-keterangan sebagainya. Nah, bagaimana caranya tambah tadi kop seperti ini? Jadi yang pertama buat dulu gambarnya begini. Sederhana sebenarnya kita bisa buat di Word. Kita bisa buat di Word. Yang paling sederhana. Saya coba perhatikan. Kita insert, coba kita pakai ini shape, shape-nya pakai
pakai persegi panjang. Ya kurang lebih begini anunya model aspek rasionya, atau bisa kita landscape-kan ininya. Sebenarnya kalau bisa pakai aplikasi-aplikasi pengedit foto lainnya itu lebih bagus. Cuma di sini saya jelaskan saya pakai yang ini. Nah, tinggal tambah-tambah tulisan, misalnya terlindungi. Tambah, oh maaf, nggak kelihatan anu kok di? Ya, tidak Wordku. kelihatan beda. Sorry. Saya share Word ya. Karena saya tidak share Windows. Saya coba boleh saya share saja semua info. Oke. Kelihatan nih? Kita nih. Ya, kelihatan Pak, Microsoft Word. Oke. Sorry tadi lupa. Oke. Pakai shape persegi panjang, baru silakan dikreasikan di sini apa mau diisikan. Misalnya kalau kita ambil word art-nya, terus apa bedanya pakai word art dengan langsung tulis di sini? Kalau kita pakai word art ini bisa pindah-pindahkan, tapi kalau pakai langsung tulis di sini kan mengikuti baris yang ada di situ. Misalnya PTD, gosip, apa tadi itu? Gosip, pare-pare. Tidak anu juga ini nanti jadi masalah juga. PTD, N1, pare-pare. Bagaimana Mami kreasi-kreasinya Bapak Ibu sekalian? Jadi yang jelas buat dulu foto dengan aspek rasio kurang lebih gambarnya persegi panjang seperti ini. Tambahan foto-foto dan sebagainya bagaimana kreasinya. Untuk gampangnya jadikan foto ini kita zoom saya supaya besar nanti bagus nanti kualitasnya, baru pilih snipping tool, kita cut saja ini, kita cut ini, kemudian pilih simpan, save as, kita JPG saya simpan di mana, di desktop saja. Nah, gosip. Oke, sudah tersimpan. Nah, kita kembali ke Google Drive. Kelihatan sih Google Mozillaku apa namanya? Chromeku. Iya, kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak ya. Kita pilih tema. Pilih tema. Kemudian ini latar belakangnya bisa juga diganti-ganti warnanya. Ini begini, bisa biru, bisa tambah warna, silakan pilih warnanya. Gambar header. Kita unggah. Kalau tadi sudah ada tema-tema yang sudah disiapkan Google, kita cari dari drive kita. Tadi saya simpan di desktop. Nih, kita open. Selesai. Tunggu sampai diproses, diupload. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau tambah headernya, jadi bisa sederhananya, paling sederhananya bikin di Word, pakai shape, dikreasikan, tambahkan foto-foto, kemudian dijadikan gambar dengan cara menggunakan snipping tool. Kemudian yang kedua tadi mengenai website sekolah, bagaimana caranya melingkan ini ke website sekolah. Itu sebenarnya Pak Tamrin saya tidak bisa jelaskan karena mungkin menu dari website sekolah masing-masing itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau itu tidak bisa pakai, misalnya saya pakai contoh website saya, website sekolah saya mungkin tidak sama dengan menu website Bapak. Jadi beda penyedia layanan website itu beda menunya. Jadi silakan Bapak coba berkoordinasi SCHID dengan Pak, SCHID. Oh ya. Iya. Tapi beda-beda anunya Pak, beda-beda pembuat ininya, apalagi istilahnya itu desain websitenya beda-beda. Oh iya, iya betul. Jadi susah itu kayaknya disamakan. Tapi coba Maki kayak bongkar-bongkar nanti secara khusus ini dikonsultasikan. Bisa juga secara khusus. Yang penting ada apa namanya admin.
Boleh. Iya, Kemudian siap, berikutnya siap. tadi masalah memendekkan URL. Jadi memendekkan Iya. URL itu ada dua sebenarnya yang umum digunakan. Ada biasanya itu pakai bit.ly, ada yang pakai GG. Kalau saya pakai GG gampang sekali Pak Tamrin. Tulis saja Iya. GG, itu saja kita tulis di pencarian, kemudian enter. Sudah. Paste linknya yang mau kita pendekkan di sini. Kita paste linknya yang kita copy tadi di sini, misalnya mana tadi tuh formulir. Nah ini kita kirim, baru ambil linknya, salin, kemudian paste di sini. Sudah dipaste di sini ada pilihan customize link. Kita mau kostum linknya sesuai dengan keinginan kita klik ini, baru tinggal ditulis di sini. Jangan terlalu panjang supaya gampang. Kemudian short URL. Itu saja Pak Tamrin, gampang ya. Iya. Linknya juga gampang sekali, gg.gg. Bisa privat, Pak. Untuk teman-teman yang belum punya website sekolah bisa hubungi saya, nanti saya jadi juragan website sekolah. Saya akan menyewakan Iya. Tapi kalau ada rezeki saya sewa ini, baru bikin website. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Terima kasih Pak Herudin. Terima kasih jawabannya Pak Herudin. Sama Pak Tamrin. Kalau secara online sebenarnya memang tidak keren kalau langsung di-share ininya, di-share link formulirnya. Harusnya lewat link sekolah kita. Bentar sambil cas dulu. Wih, lenyap sih. Bagaimana? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Dipersilahkan. Iya, sorry baru bergabung. Iya Pak Asrul. Pak Asrul dari tadi ditunggu. Iya. Ya, tadi. Kalau Pak Asrul masalah website, saya mundur ya. Jagoan. Oh, enggak lah, cuy. Saya perlihatkan sedikit anunya di 71 di SDN 71 linknya. Jadi memang sebenarnya tidak keren kalau link formulir kita langsung share. Jadi di tahap pendaftaran di tempatnya mengedit ini Pak, untuk tempatnya memasukkan ini ada biasanya tuh bilang masukkan link. Nah itu kayak ini misalnya klik formulir ini kita tandai, baru klik tandai link. Ini kalau saya klik formulir akan diarahkan ke formulir UPTD SDN 71. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan? Bahri itu biasa memang kudana. Tapi Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Ya. Pak Ketua silahkan. Oh Pak Randi. Pada Pak Asrul juga. Ini saya mau tanyakan ini, bisa nggak ini model tampilannya Google Form ini diubah ya dalam betul-betul seperti formulir umpama. Tidak dengan tampilan frame yang sudah diberikan oleh Google Form sendiri. Boleh nggak ya? Makasih, itu aja. Kalau yang saya tahu Pak, memang begitu modelnya. Coba Pak Asrul ada informasi lainnya? Memang seperti itu, Ji. Sudah build up seperti itu. Kecuali kalau di embed seperti tadi yang disampaikan Pak Herudin, dia bisa ditambahkan ke website kita sehingga dia URL tadi itu tidak nampak, jadi bisa masuk di website sekolah. Kalaupun dibuka akan kembali lanjut ke sini lagi kembali ke formulir. Ya, kalau misalnya dia tidak ada di permintaan foto, biasanya dia bisa ditetap di dalam tempatnya, kecuali kalau dia minta sendiri. Bagaimana Pak Randi tadi ada yang katakan? Ya, Pak Randi tadi mau
Jadi Silakan. Jadi Pak Ketua intinya tidak bisa dimodifikasi, anunya Google Form dong. Dia tuh bikin mungkin lagi modifikasi. Pak Randi, silakan Pak Be. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru bagus. Pengantin Baru baru, start, jadi kan, pengantin baru. Udah mandi. ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan adalah bagaimana cara menambahkan di formulir untuk link letak rumah siswa. Google Map. Ya, Google Map-nya. Maksudnya mungkin tambahkan link Google Map. Ya. Maksudnya di dalam formulir mungkin isian ini. Isian kayak ini di bawah. Mana aja tuh? Ini nih. Ini begini. Yang begini Randi. Letak koordinat. Iya. Sebenarnya begini sih, pakai isian singkat saja kalau letak koordinat. Karena kan kalau kita pakai angka, tadi sudah Mika saya jelaskan tadi itu masalah angka sama kalau apa namanya? Kalau isian singkat itu ada dua ini, bisa pakai angka saja, bisa pakai ya. Misalnya letak koordinat, kita mau tambah di sini permintaan letak koordinat ya. Tambah, jadi letak bujur rumah, alamat rumah atau apakah bahasanya itu, letak garis bujur, letak koordinat, letak koordinat kurung garis bujur rumah. Bujur. Nah, ini satu-satu kasih satu pertanyaan, satu letak bujurnya satu pertanyaan, lintangnya satu pertanyaan supaya gampang input operatornya. Tinggal copy nanti. Garis bujur. Jadi kalau kita pilih jawaban singkat, ada nanti bisa kita pakai angka saja. Jadi di sini ada validasi respon. Ketika terklik ini akan ada pilihan di bawah sini. Apakah kita mau dia tulis bisa peserta atau siswa cuma bisa menulis angka saja atau bisa pakai huruf lain atau tanda baca lain. Jadi kalau letak koordinat karena biasanya ada tanda petik, jangan mengaktifkan ini validasi responnya. Jadi dia bisa tulis tidak bisa pakai tanda petik, tanda garis datar dan sebagainya. Kalau saya untuk menjelaskan ini, saya sisipkan link YouTube karena saya sudah buatkan link YouTube. Kalau mau sisipkan nih link YouTube, tambah saja di sini deskripsi, baru kasih link YouTube di sini cara misalnya video cara menentukan koordinat bujur rumah, video cara menentukan koordinat rumah. Nah, baru pas linknya YouTube ya di sini. Seperti ini. Kayak ini. Ini mana? Mana roh letak koordinat? Nah, ini. Ada link YouTube-nya. Kalau kita lihat di sini nanti itu link YouTube bisa diklik. Kalau peserta yang buka ini ada muncul dalam bentuk link. Jadi ini kalau dibuka nanti akan diarahkan ke YouTube. Nah, begitu Randi. Ada lagi? Itu Randi. Ada lagi? Bagaimana Randi? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana Pak Randi? Randi dulu Randi. Kembalikan tadi saya yang bertanya dulu tahu. Randi mana Randi? Ini di Guri. Terima kasih banyak. Anu kab. Sudah Mi. Randi. Sudah Mi Gere, sudah Mi. Oke. Ada yang lain?
Ibu Nahria tadi itu bagaimana Mi mengerti Mi tadi itu masalah anunya, responnya. Bisa gak mengedit atau bagaimana? Bu Nahria gak tadi itu bertanya? Yang mana? Yang pertama? Ya, Ibu Nahria. Oh iya, sudah dipahami. Bagaimana Ibu Ria? Iya. Sudah Mi? Iya, Ada lagi? Sebenarnya nanti ada pengembangannya, kita bisa buat tadi yang saya bilang, bisa nanti otomatis kalau setiap siswa sudah isi, nanti otomatis akan jadi apa namanya itu istilahnya, lembar tanda pendaftarannya. Tidak bisa sekarang kalian dijelaskan. Gimana ini dulu kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Gini, saya malah sangat tertarik sekali Pak Rudin dengan tawaran kita tadi itu, yaitu pada sesi berikutnya kita bisa kembangkan dengan penjelasan bagaimana ada feedback ke peserta. Kalau memang ternyata dia lolos seleksi formulir, ya. Jadi kalau formulirnya betul bagus diterima, otomatis kan dijawab langsung ke emailnya. Itu kan yang kita maksud tadi. Bukan Pak. Bukan otomatis menjawab email, tapi otomatis terbuat form seperti ini yang tampil otomatis setiap kali siswa mengisi formulir, nanti otomatis ada file PDF terbentuk seperti ini. Nah, ini nanti bisa dijadikan file untuk mendaftar ulang secara manual. Jadi dia bawa ini file kayak itu pendaftaran di SMP, di print kembali itu data-data baru dibawa ke sekolah. Tidak kan ini kan masanya kan lockdown ceritanya ini. Jadi kan tidak ketemu. Jadi ini langsung terkirim ke emailnya. Kalau terkirim langsung ke email otomatis tidak bisa, tapi kan bisa kita nanti di formulir kita minta email. Nah, kalau dalam di formulir kita minta email, nanti di spreadsheet-nya di sini akan muncul email panjang sini pilih. Nah, tinggal dipilih. Jadi tetap ada satu permintaan email sehingga nanti ini hasil bukti pendaftarannya, bukti berkas lengkap itu langsung terkirim ke email. Ya bisa begitu. Tapi manual dikirim manual. Oh, gimana dia? Iya. Itu saya ada yang seperti itu mungkin. Jadi lebih memudahkan kita. Makasih Pak. Iya. Satu lagi Pak. Tabe. Satu lagi. Iya. Begini. Bagaimana kalau kita sepakat ini, Bapak Ibu sekalian, sepakat kalau umpama yang seperti ini kita buatkan penugasan. Buatkan penugasan sehingga mereka semua peserta untuk bisa membuat dan jadi, sehingga nantinya kalau kita mau terbitkan sertifikat ini dihitung sebagai 2 JP atau 3 JP karena ada penugasan. Karena ada kemarin sempat kita kembangkan diskusi sama Pak Heru dan lain-lain, bagaimana kalau setelah 8 kali pertemuan ini sudah bisa menjadi diterbitkan sertifikat dengan nilai jam itu 16 jam, bahkan bisa 32 jam. Itu kalau ada penugasan. Itu. Ya makanya dan juga ada penugasan sehingga yang tidak menyerahkan yang tidak menyerahkan tugasnya tidak apa-apa Ji, tapi tidak dapat sertifikat. Apa sertifikat? Ya kodong. Bagus itu Pak, bagus itu sebetulnya. Jadi kalau terbitkan sertifikat jangan tanggung-tanggung, harus 32 jam Pak. Jangan salah-salah kalau 16. Iya, 8 kali pertemuan itu kan satu pertemuan kan ini kan sudah 2 jam. Iya. 2 jam pembelajaran ini. Nah tambah satu lagi penugasan sudah dapat 3 jam. 3 jam kali 3 jam kali 8 kali pertemuan kan 32 jam. Iya pas. Dapat nggak? 24 ya.
8, 16 baru 24 ya. Oh. 4. Ya bisa jadi 4 jam. Penugasan juga 2 jam. Jadi 4 jam, 4 kali 8, 32. Di satu kali pertemuan dihitung 4 jam karena 2 jam penugasan. Nah, kita bisa langsung berikan sertifikat dengan nilai satu credit point karena sudah lewat 30 jam. Ya. Harus ada panitianya nih Pak, Ibu Eda mau sekali yang host di sini. Iya. Iya sih. Oke. Harus ada yang tampung itu anunya peserta, tugasnya peserta. Iya sih aja baru nih. Semua sih. Ya, supaya ini akan gosip akan lebih menarik untuk diikuti oleh guru-guru. Ya. Mudah-mudahan ke depan. Anu juga Pak tadi itu sedikit kalau misalnya partisipannya membeludak atau banyak, mending kita apalagi istilahnya itu batasi supaya tidak lebih bagus kalau lancar daripada banyak tapi tersendat-sendat. Tapi mudah-mudahan nanti cepat ada link ada akun Webex-nya dari Rumah Belajar bisa kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan. Amin. Tapi Pak Herudin kemarin saya ikut kegiatannya Telekompres menggunakan Zoom ini. Pesertanya 124. Aman. Itu Pak, tetap berjalan dengan bagus. Cuma memang harus kuat, hostnya yang kuat. Moderatornya yang kuat. Maksudnya moderator itu betul-betul tangkap untuk mematikan dan menyalakan mood-nya dan unmute-nya supaya tidak kacau. Iya kan gitu. Jadi bisa. Semangat. Banyak juga masalahnya begini. Zoom itu di samping memang bermasalah dengan Sweet. Zoom itu kan bermasalah banyak yang sanksikan mengenai pencurian data. Tapi di antara semua Google Conference itu video conference ini yang paling ringan dan fleksibel itu. Dan memang free. Itu saja Pak ya. Lanjut. Oke, silakan Ibu Eda diambil alih. Saya sudah selesai. Ya. Terima kasih. Boso kasih pemateri di Gawena. Terima kasih Pak Herudin atas tutup toko Pak Rudin. Jangan lupa tutup toko Pak. Toko di sini. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga ada kelanjutannya. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Ketua? Halo, masih bisa bertanya kah? Itu tuh nih Bu Ria lewat chat. Bisa japri mungkin Pak Rudi. Chat langsung. Terima chat pribadi nah. Deh. Sampai sini dulu paket. Tidak ada sambungannya. Mungkin ada masukannya dari Pak Asrul. Pak Asrul menerima keluhan Pak Asrul. Iya, sempat ada masukannya Pak Asrul. Oh, Pak Asrul. Takut. Kenapa? Tidak, Ji, Pak. Iya menarik Pak Bu. Sebenarnya tadi Pak Herudin menahan-nahan itu. Ada banyak yang dia mau sampaikan tapi memahami bahwa teman-teman juga memang baru basic, jadi memang harus ditahan-tahan awal. Ya. Ini Romi nak sampaikan Pak Asrul. Bagaimana Pak Ketua? Ada yang lain? Sudah tidak ada. Kalau sudah. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Herudin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Tunggu transferan Pak Rudin beli kuota. Iya. Saja mungkin. Silakan diambil alih Bu host. Ya, kalau bisa. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi berkah ilmu ya yang kita dapat. Amin. Insyaallah. Amin. Sekian. Amin. Ya Rabbal alamin. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi host minggu depan? 3 hari ke depan. Tunjuk memo. Salam sama Pak Jokowi, Pak Asrul. Host Bu Haida.
Ya cocok. Beraninya Pak Salam Asrul dari begini depannya. Pak Jokowi ada di belakang, Bu. Iya, itu saya penasaran. Beraninya. Kemarin mau kutanyakan, bilang di rumahnya Ji baru banyak sekali gambarnya Pak Asrul. Ini aslinya kayak gini, Bu. Layar hijau. Terus? Ya, ini Tambah situ materi kalau bertanya ke Bu Eda. tidak bertanya. Bisa juga bertanya Habis itu. tahu jaringannya itu, Pak materi ya. Iya, Bertanya juga saya Nanti chat-chat buatkan khusus Pak Asrul pakai Siap, Google siap. Iya, bebas. Kayak tahu pembeli kota sih. Bisa dijadikan satu Itu kemarin yang Masa ada apa sesi namanya? khusus? Cloud sebenarnya bagus Pak Asrul dipakai. Tapi Pak Asrul ini sayangnya punya kapan hostnya? harus ada apa namanya itu Pak? Yang simpati apa kartu halo Pak Asrul ini halo Iya. apa? Cloud ini cuma yang mau 8 dipakai orang besok, Bu. bisa. Jadi dia itu kebetulan saya kan dapat paket ada 3 nomor yang bisa digunakan. Ya, Cuma nomornya ada di saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Cloud X, kalau yang paket yang punya IndiHome atau pakai WiFi itu mungkin tidak terasa, tapi kalau yang pakai kartu kuota, ya. Nah, itu mungkin mau pakai aplikasi apapun akan terasa. Tapi dengan ini fasilitas 30 giganya dengan Rp10. Makanya besok itu yang kita akan pakai, yang saya sudah sebarkan. Mohon izin Pak Saiful Silakan. sebagai ya, jadi untuk besok itu bisa diuji coba untuk penggunaan Cloud X-nya itu mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dan Bapak Ibu guru yang mungkin tidak sempat menonton televisi atau tidak ada TVRI di rumahnya atau lagi di jalan. Pakai aplikasi itu besok mungkin insya Allah jam 9, sebelum jam 9 saya sudah bisa on-kan dan itu tidak terputus. Ya. Oke, kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kasih dale. Bagaimana maksudnya? Dan Kita bisa pakai semua gitu. Nanti kok kirim nanti anunya, Pak. Ada flyernya. Ada flyernya. Ada ID meeting. Jadi dia harus Siapa tahu Pak Asrul juga bisa fasilitasi ini kegiatan Pak pakai cloud host kita pakai host. Bisa Ji Pak, silahkan. Saya cuma agak takut jangan sampai kan ada teman-teman yang tanya sudah... Ki kemarin. Malu-malu Kak. Oh, masih banyak yang lain yang harus kita supaya tidak jalan bisa. Iya. Memang untuk bikin jadi host di Cloud S itu harus pakai akun tertentu, akun khusus. Iya. Bisa semua jadi bikin. Untuk membuat meetingnya bisa saya, tapi setelah itu saya pindahkan ke siapa hostnya, 100% yang host itu yang akan dikasih. Cuma memulainya dari saya, sama dengan Webex. Ya. Setelah dibuka sama hostnya kan bisa dipindahkan ke host yang lain. Cocok. Bukan sebenarnya tanya Ki kemarin, tapi... Bisa ini Pak Ketua, kita manfaatkan fasilitas dari Pak Asrul. Kalau memungkinkan, alhamdulillah bisa. Ya, supaya bisa lebih ada lagi pemahaman yang baru lagi, pengetahuan baru lagi bagi kita menggunakan cloud. Daya tariknya juga lebih bagus Pak Ketua karena tidak pakai kuota toh. Ada kalau pakai yang pakai Telkomsel kan gratis. Jadi bisa dibeli Rp10. Teknisnya gimana itu Pak Asrul? Karena ini kan kita 2 kali Senin malam, setiap Minggu malam dan Rabu malam supaya bisa saya bisa dibuatkan kode meetingnya kan Pak untuk siapapun bisa langsung masuk, jadi tidak perlu menunggu saya untuk membuka. Otomatis siapa yang masuk langsung jadi host. Dan dia persis seperti Zoom. 90% dia betul, sudah saya buka kemarin. Ibu Eda mau tuh paling host. Aja nanti nawi. Iya, dan itu sudah tidak terputus-putus lagi. Iya. Tidak terputus. Tidak Pak, tidak bagus. Cuma dia ada pembatasan untuk 100 orang, tapi kan ini kita tadi tidak sampai di 50-an. Enggak. Paling banyak tadi 25. 25 orang tadi. Berapa maksimalnya Cloudx? 100 kan 100. Oh iya, sama juga. Ini juga 100 juga ini.
Nah ya, jadi teknisnya pertemuan berikut ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan CloudX ya. Kalau ada yang bisa di-share lagi kembali, siapa lagi yang punya yang siap untuk sharing? Pak Tamrin barangkali Pak atau Ibu Anci. Ya. Mana Iya, Ibu Anci? Ibu Anci ya. Pak Tamrin ini sangat butuh ini kita yang sebut pagi ya. Oleh-oleh dari apa? Wangsu atau Siman? Negeri anu. Oleh-oleh dari Wuhan. Oleh-oleh dari Wuhan. Jangan dari Wuhan. Aja nah, itu ya. Wuhan itu hebat loh. Hebat. Bisa menggerakkan dunia itu. Apa sih? Siapa materi? Toh ada mi hostnya. Haida. Hostnya Bu Haida. Ya. Siap. Ibu Haida host. Pemateri. Iya. Pemateri Pi. Pak Tamrin ya pemateri ya? Mana Pak Tamrin? Pak Ada. Tamrin. Materinya. Tidak dipakai ada orang langsung saja ditunjuk. Tuh hati. Enggak sempat tidak. Memang kalau Pak Ketua sudah bilang tidak boleh lagi. Ada masukan mungkin bagaimana men-setting gosip ini supaya lebih menarik untuk guru-guru dan juga lebih efektif bermanfaat untuk teman-teman. Saya kira begini Pak. Jadi kebetulan kan yang di grup Telegram itu kita bebas-bebas saja sih, yang di guru Pare-Pare. Ya. Silahkan saja teman-teman bertanya di situ. Silahkan dikasih hidup saja diskusinya di sana karena memang bebas. Ya. Tidak seperti mungkin dengan grup yang lain yang mungkin agak kaku, karena di grup guru Pare-Pare insya Allah bebas Kiji. Artinya sepanjang itu positif. Iya positif, untuk memang tujuannya untuk itu Ji. Jadi ada yang punya masalah, contoh paling sederhana saja, kenapa tombol enterku tidak bisa tertindis atau kenapa layarku tak putar. Iya, artinya memang wadahnya di situ Bu. Ada Pak Herudin, ada Pak Sueb, ada Pak Hadi, siapa kayak Ibu Rani. Memang tujuannya di situ, dan itu sebenarnya nafasnya dari, saya harus sebut, dari motivasinya Pak Sepul Masan, Pak Syukur Salman, yang bagaimana kita memang mau peduli. Saya tidak peduli dengan itu untuk siapa dan apa, yang jelasnya bisa membuat kita jadi lebih baik, silahkan di situ. Ya. Gitu. Jadi kalau ada punya masalah, bukan ke Pegadaian barangkali, tapi bisa ke grup situ. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, jadi kita keroyoki nanti Bu. Tidak ada yang perlu merasa tidak tahu. Makanya kan kita belajar karena kita tidak tahu. Iya, betul. Silahkan. Gimana? Siapa pemateri malam Kamis ini? Untuk sementara kita sepakati itu saja dulu, ya. Pak Tamrin mana? Nah, nanti kalau nanti. Masih ada ya? Nggak ada nih. Japri, sudah 15 mami orang ini. Ya. Pak Tamrin, kemudian Ibu Haida yang host. Ya. Selamat Ibu Kita Haida. tunggu nanti materinya apa saja yang layak dan sebenarnya penting memang untuk kita bagi bersama dalam kondisi seperti ini. Iya. Makasih Bu. Jadi ya terima kasih teman-teman, Pak Asrul, Pak Rudin, terima kasih host. Baik. Dan teman-teman yang lain. Sama-sama Pak. Ya. Ya, mau cari notis silakan. Habis. Iya. Dari tadi. Mundur Pak. Ya. Mana nih moderatornya? Tutup nih. Ye. Urang ini nau tutup, itu tuh sih kepengen. Tutup ya Pak. Perbaiki tutupnya Bu. Oh, menyanyi Ki dulu host, baru tutup. Jangan kasih menyanyi. Berdoa dulu, selesai. Nggak makan kali Ki gini. Anak apa? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Banyak guru-guru saya juga dari Man 1 ini masuk ini sebenarnya, tapi masuk keluar Ki. Makanya bagus. Jaringan mungkin kasihan. Pertemuan berikut ada absen. Ya kan sudah dibuat, kita sudah buat Google Form ini. Mudah-mudahan nanti ada Google Form yang bisa dipakai untuk absen, berjalan bersamaan dengan terbukanya meeting.
pada saat itu. Dan setelah kegiatan kan langsung bisa dihentikan juga, bukannya dihentikan juga absennya. Ada link nih kirim Pak Hasrul ini. Link guru pare-pare yang mau bergabung silahkan. Apa itu? Link guru Oh iya. yang di Telegram. Telegram ya yang. Oke, sudah begitu? Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu malam Kamis. Terima kasih. Siap. Semoga sehat-sehat semua dan tetap di rumah. Iya, stay at home. Tidak bisa bahasa Inggris. Tetap di rumah, jangan keluar. Sulawesi Selatan 222 mini. Update terakhir katanya Pare-Pare sudah ada sore yang 1 positif. Iya kah? Betul? Saya baru lihat tadi. Baru-baru Pak. Sore yang kah? Iya, sore yang Linda, jangan keluar dulu. Saya sore yang juga. Saya juga. Oke, saya pamit. Makasih Pak, makasih semua, makasih. Di belakang Pak saya pulang karena masa tuan rumah di luar pulang. Terima kasih banyak, Ibu Nahria, Ibu Priani, makasih, Ibu Amira, Pak Rudi, Ibu Bahria, Ibu Linda. Oh, Linda aja masuk. Cari informasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, makasih. Pak Saripudi, kasih tanya dulu. Matu pi masuk. Mana Bu Haida? Ini masuk. Iya naruna masuk. Suruh coba ini suruh jolo tamu pengen. Mana Bu Haida? Lagi nih.